Kelompok kami beranggotakan bernama Ade Mariana, Anggun Permata Dewi, Arum Kinaya Ridwan, Haura Khairunisa, Syahla Haira Anjani. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, India, Belanda. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perang tersebut adalah pertama, Pangeran Diponegoro yang merupakan wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Kedua, Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang dan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro sebagai pemimpin spiritual dan panglima perang. Namun saat Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil, hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo disergap oleh masukan Belanda di Selama dan dibawa ke Salatiga. Ketiga, Sentot Albasia, keponakan Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda, namun kemudian berhasil diyakinkan untuk menyerah pada Belanda dan dikirim untuk mengalahkan tuanku Imam Bonjol dan perang Apadri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. Keempat, Jenderal de Kock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bertugas memadamkan api pemberontakan di Ponorogo. Ia bergantian jabatan menjadi komandan KNIL dan berperan besar dalam penumpasan pemberontakan di Ponorogo. Kelima, Hendrik Smisser, Presiden Yogyakarta, menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok yang memiliki makam leluhur di Ponorogo adalah kedudukannya sebagai penyebab meletusnya perang Jawa sangatlah besar. Penyebab meletusnya perang di Ponorogo diantaranya: 1. Sikap Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan pemerintah kolonial, namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Yang kedua, kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penhewanan tanah. 3. Kekecewaan terhadap Patih Danureja yang atas pemerintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk berbuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Perang Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan pemberontakan dan menyatakan sikap perang. Jalannya peperangan. Hal ini bermula dari peristiwa 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu ia dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediaman di Tegalrejo habis dibakar. 11 Agustus 1825, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Pergerakannya pun meluas ke berbagai arah. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengarahkan lebih dari 23.000 orang serdadu dan berbagai jenis pasukan lainnya. Juga melakukan penyerangan terhadap Diponegoro menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Sentot Albasia menyerahkan diri kepada Belanda. 21 September 1829, Belanda membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel John Baptist Clarence. 20 Februari 1830, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro.
Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Strategi Belanda dalam memadamkan perang Diponegoro adalah menggunakan taktik banteng stelsel, yang merupakan taktik Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah dikuasai. Pertama kali diusulkan pada tahun 1827 oleh Jenderal de Kock. Saat itu perang berlangsung selama 2 tahun. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro telah meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pengalongan, Semarang, dan Rembang, juga ke arah timur hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan seluruh Jawa. Strategi ini terbukti cukup efektif. Pasukan Diponegoro sudah dapat dikendalikan. Kedudukan Pangeran Diponegoro terdesak dan melemah, terjepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Terima kasih.